Dan dalam rekaman video, oknum polisi yang diduga dalam kondisi mabuk berteriak-teriak sehingga membuat warga resah. Kasus 8 polisi di Jawa Timur diduga mengkonsumsi narkoba menjadi sorotan. Bribtu WT diduga menggunakan uang hasil menipu warga Pemalang sebesar 900 juta rupiah untuk judi online. Percuma lapor polisi. Nah, mengikuti dari tuntutan 17+8 ya, jadi negara sedang menggodok reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar lebih profesional dan humanis ya. Jadi termasuk revisi Undang-Undang Polri. Maka dalam hal ini Presiden Prabowo juga sedang membentuk Komite Reformasi Kepolisian yang memiliki tenggat 6 bulan untuk merumuskan rekomendasi. Seperti yang sering saya bahas di channel ini ya, tentang bagaimana buruknya kinerja dari para politisi yang ada di negeri ini, yang saya sering mengaitkan dengan itu adalah akibat dari buruknya sistem perpolitikan yang ada di negara kita. Kenapa polisi kinerjanya menjadi kurang baik dan pada akhirnya tidak dipercaya oleh rakyat? Jangan-jangan juga sistemnya bermasalah ya. Jadi bahwa struktur kekuasaan di balik Polri itu yang membuat keadilan jadi jarang pulang kampung. Demi memperbaiki kinerja Polri yang kita cintai ini, saya akan muncul dalam sebuah gagasan yang terdengar ekstrim, yaitu bubarkan Polri. Jadi dalam berbagai survei resmi ya, itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu cuma di kisaran 60% ya. Jauh lebih rendah dibandingkan kepercayaan dari rakyat kepada TNI misalnya, atau bahkan kejaksaan ya. Nah, kan tapi angka 60% itu pun juga menarik untuk kita bahas, bahwa apa iya angkanya juga setinggi itu. Karena kalau kita perhatikan di kalangan masyarakat ya, kita yang hidup di dunia nyata sampai yang hidup di dunia kolom komentarnya TikTok atau IG, kita tahu kok persis rasanya bahwa yang disebut percaya terhadap polisi itu harus disertai deg-degan setiap kali berurusan di kantor polisi dengan petugas ya. Jadi ya saya kok ragu ya angkanya 60% ya, tapi sebetulnya mungkin 10%, itu pun 10% itu keluarganya polisi. Jadi di film-film Hollywood, kalau kita lihat itu kan kalau orang sana mau menghubungi polisi itu gampang. Telepon angka berapa? Kalian juga pasti tahu ya, 911 ya. Tapi coba tanyakan ke sekitar kita atau Anda sendiri. Kalau sekarang kita mau menghubungi polisi, nomor mana yang dihubungi? Ayo, bingung pasti kalian kan? Nah, karena di sini memang kita merasa nggak ada gunanya gitu loh, nelfon polisi gitu kan. Kebanyakan orang Indonesia itu juga males untuk berurusan dengan sang pengayom masyarakat. Makanya munculnya tagar percuma lapor polisi ya, ya itu sangat beralasan ya. Daerah saya itu bahkan ada semacam istilah ya, gitu ya. Jadi lapor kehilangan PT hilang wedus gitu kan. Jadi kita pengen ayam, kalau kita lapor ayam kita hilang, kita harus siap kehilangan kambing ya. Coba silakan diartikan sendiri. Nah, ini menarik karena saya akhirnya teringat juga dari statement dari Bang Haris Azhar ya. Jadi menurut beliau ya, ini menurut beliau, bahwa polisi itu mau bekerja itu syaratnya 3 ya. Itu kalau diperintah atasannya, atau ada tekanan publik, atau kalau dibayar. Menurut Bolo-Bolo benar nggak sih seperti itu? Jadi belum juga kalau kita lihat realitas di lapangan ya. Jadi banyak ya saya terlibat obrolan-obrolan dari orang-orang yang sering berinteraksi dengan lingkungan kepolisian ya. Jadi banyak juga di antara mereka yang melihat bahwa di dalam kantor kepolisian itu cukup banyak petugas yang bekerja tanpa motivasi ya. Kayak hanya sekedar menjalankan rutinitas tanpa sebuah gairah yang sering kita lihat dalam film-film barat itu kan kelihatan ya. Jadi gimana gregetnya polisi itu ingin meringkus kejahatan ya, dengan begitu passionnya. Kalau di tempat kita ya seperti itu, dan kita cukup banyak bisa menemui pejabat-pejabat polisi yang perutnya gendut ya. Kalau nggak bisa jaga badan gimana menjaga masyarakat gitu kan beda ya dengan polisi-polisi negara maju ya. Saya juga sudah beberapa kali ya datang ke Jerman, atau nggak usah jauh-jauh lah ke sesama Asia ya, di Singapura, Hong Kong, itu polisinya slim-slim, badannya bagus-bagus ya, stay shape ya. Terus kita mau membanggakan polisi kita gimana ya? Kita bangganya kalau dibandingkan sama Inspektur Ladusing aja kali ya. Enggak boleh. Jadi gini, jangan salah ya. Saya tidak benci Polri. Bahkan saya harus mengaku bahwa saya adalah cucu seorang pejabat kepolisian di masa lalu. Jadi sebagai seorang cucu polisi, saya justru sangat mencintai Polri. Sampai saat ini pun saya juga berteman baik dengan beberapa pejabat kepolisian, termasuk Kapolres itu seneng ngopi di tempat saya. Dan saya melihat mereka adalah orang-orang yang baik, punya dedikasi ya, seperti itu. Jadi saya masih percaya bahwa banyak sekali pejabat kepolisian yang baik. Tapi bahwa yang muncul di permukaan yang akhirnya membuat krisis kepercayaan terhadap polisi itu jelas bukan
bukan tanpa alasan. Jadi saya tetap pada ide awal yang kontroversial tadi adalah bubarkan Polri. Oke, bolo-bolo, semoga apa yang saya katakan beberapa saat sebelumnya ini tidak dipotong begitu saja. Jadi gini, yang saya maksudkan dengan bubarkan di sini itu bukan berarti menghilangkan polisi sama sekali ya, tapi ada baiknya kita pikirkan untuk kita hilangkan hierarki pusat yang mengikat tangan dan menutup mata. Jadi kalau kita tahu kan kepolisian, ya Polri itu kan ada hierarki, ada Polri, ada Polda, Polres, Polsek ya. Ide saya adalah kita memotong sebagian dari hierarki itu ya. Karena begini ya, dasarnya kita harus sadar bahwa urusan Kamtibmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat itu adalah bukan perkara main-main ya, itu perkara yang benar-benar dekat dengan kepentingan kita ya. Keamanan dan ketertiban itu adalah sesuatu yang sangat menentukan hidup kita ke depannya. Maka soal keamanan dan ketertiban ini harus ditangani dengan dedikasi yang tinggi. Cuman masalahnya, faktanya ya bagaimana mungkin kita berharap dedikasi yang tinggi apabila jabatan Kapolres ya atau Kapolda itu cuman ada 2-3 tahun, habis itu mereka dimutasi lagi, pindah dari tempat satu ke tempat lain ya. Artinya apa, bolo-bolo? Urusan Kamtibmas ya, keamanan ketertiban masyarakat yang menjadi tanggung jawab kepolisian ini faktanya diperlakukan dengan logika jenjang karier belaka. Ya, kita tahu bahwa kebanyakan Kapolres di daerah-daerah itu bukan orang lokal situ, ya, mutasi dari satu daerah ke daerah lain. Padahal kita tentunya sepakat bahwa untuk benar-benar bisa mengendalikan Kamtibmas yang ada di daerah itu kan harus orang benar-benar paham daerahnya, paham karakteristik masyarakatnya. Nah, itu untuk supaya kita bisa mendapatkan pelayanan yang optimal dari seorang pejabat kepolisian. Belum lagi, ya ini beberapa kasus sering terjadi ya, bahwa suatu penanganan hukum itu tidak jarang terjadi intervensi dari pusat. Misalnya Kapolresnya sudah mau lurus gitu ya, istilahnya mengejar seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, ada intervensi dari pusat, yang akhirnya dia ya sudah istilahnya manut atasan gitu kan, yang akhirnya Kapolres tersebut harus menggantung kasusnya. Ini sering terjadi di negeri ini. Kemudian karena jabatan Kapolres itu cuma sebentar ya, cuma kisaran 2-3 tahun ya, dan mereka dituntut harus cari prestasi ya, tidak jarang dari Kapolres itu akhirnya memakai cara yang instan. Nah, kira-kira bolo-bolo tahu yang saya maksud apa? Silakan ya tulis di komentar. Nah, terkait dari gagasan bubarkan Polri yang saya sebutkan di awal tadi, itu bukan berarti benar-benar membubarkan Polri ya. Jadi kita potong hierarki ya, sehingga dalam ide yang saya pikirkan itu, saya rasa kepolisian akan bekerja optimal apabila jabatan tertinggi ada di Kapolres. Sehingga yang namanya jabatan Kapolda atau Kapolri itu ada baiknya kita pikirkan untuk dibubarkan saja. Ketika saya muncul dengan ide ini bukan tanpa alasan ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk mengarang bebas ya, karena ini ada perbandingannya. Jadi bolo-bolo, yang namanya jabatan Kapolri itu kebanyakan tidak ada di negara-negara maju ya. Kalau kita cukup familiar dengan sistem law enforcement yang ada di Amerika misalnya, kita tahu di sana nggak ada, Kapolri United States nggak ada ya. Kita mungkin pernah mendengar istilah NYPD misalnya, New York Police Department, kemudian LAPD, Los Angeles Police Department, Chicago PD misalnya. Di situ kita tahu bahwa jabatan tertinggi yang ada di sana adalah Chief of Police Department, jadi kepala kepolisian yang ada di wilayah tersebut. Ya kalau dalam tingkatan yang ada di Indonesia itu setara dengan Kapolres ya. Nanti mau istilahnya tetap Kapolres atau Kapolwil atau kepala kepolisian saja itu monggo ya. Tapi intinya idealnya jabatan tertinggi kepolisian itu ada di daerah masing-masing. Kalau di Amerika itu biasanya Chief of Police Department itu ditunjuk oleh wali kota atau dewan kota ya, dan bekerjanya langsung di bawah wali kota. Jadi bukan presiden, kayak Kapolri ini kan yang menunjuk presiden ya. Nah kalau di negara-negara maju yang ada di barat itu tidak seperti itu kebanyakan. Yang artinya ketika jabatan tertinggi ada di tingkat lokal itu membuat polisi itu jauh lebih relevan terhadap kepentingan warga lokal. Kita tahu kalau di Amerika itu kalau di luar kota ya, di daerah-daerah pedesaan ada juga jabatan sheriff ya misalnya. Nah sheriff itu malah dipilih langsung oleh masyarakat gitu ya. Makanya jadi sheriff di sana juga nggak bisa petentang-petenteng ya, karena bisa dengan mudah dijatuhkan oleh dewan masyarakat. Nah, memang yang terjadi di Amerika itu bisa terjadi yang namanya wali kota akhirnya kong kali kong dengan Chief Police Department. Kayak di mana? Di film Batman.
Nah, maka untuk mencegah itu terjadi, yang mana itu sangat mungkin terjadi ya kalau sampai kepolisian itu berada di bawah, kekuasaannya berada di bawah kepala daerah, maka kita bisa terapkan gagasan bubarkan Polri tadi, ya yang mana tidak benar-benar dibubarkan. Alias kita akan membubarkan hierarki kepanjang kepolisian itu dengan kita padukan dengan sistem tata negara asli Republik Indonesia yang berkali-kali dan bahkan menjadi gagasan utama dalam channel Mas Wim ini, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR. Oke bolo-bolo, jadi di channel ini saya berkali-kali menyuarakan untuk diberlakukannya kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ya, di mana MPR ini akan menjadi fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa negara, yang mana kepemimpinan nasional atau daerah itu harus terlahir dari MPR, bukan dari bilik-bilik TPS, ya, bukan dari pemilu yang sangat mahal harganya ini ya, dan sangat populis, banyak-banyakan suara, sehingga alih-alih yang ditawarkan ke masyarakat adalah gagasan-gagasan yang baik tereduksi menjadi gagasan-gagasan populis dan gimmick-gimmick receh. Ya, bolo-bolo bisa tonton kembali video-video saya, banyak sekali membahas tentang urgensi mengembalikan lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, cuman di sini saya singkat ya, yang kita tahu bahwa menurut Undang-Undang 45 MPR itu terdiri dari utusan daerah, utusan golongan, dan juga DPR. Ya, nah menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bung Karno, MPR itu harus dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Cuman kalau kita berbicara tentang MPR pada hari ini, kita tahunya MPR itu kan cuma ada di Jakarta, ya kan? Nah, gimana kalau MPR itu juga harus diperluas sampai ke daerah-daerah, ya. Jadi, kalau ada MPR RI, kita berharap ke depan ada yang namanya MPRD, MPR daerah. Komposisinya sama, jadi ada utusan daerah, utusan golongan, dan juga DPR. Ya, utusan daerah tuh ya, kalau bolo-bolo Mas Wim yang sering nonton video di channel ini, saya berkali-kali mengajukan konsep tentang lumbung ya sebagai pengganti sistem kepartean. Ya, jadi utusan lumbung-lumbung itu adalah utusan-utusan daerah yang tersebar di seluruh pelosok wilayah. Kemudian utusan golongan itu adalah pemuka-pemuka agama, terus kemudian golongan pemuda, golongan seniman, golongan tani dan sebagainya, itu bermusyawarah bersama untuk mengangkat kepala daerah atau kalau di tingkat nasional mengangkat presiden. Nah, maka ini bisa kita sinergikan dengan konsep pengangkatan kepala kepolisian yang ada di daerah tersebut. Jadi sangat luar biasa apabila kepala polisi itu nanti akan diangkat oleh musyawarah yang ada di MPRD. Ini untuk mencegah kong kali kong seperti yang banyak terjadi di Amerika ya. Ketika kepala polisi itu diangkat oleh wali kota, ya nurutnya sama wali kota. Nah, kita kan pengen kepolisian itu nurutnya sama rakyat. Nah, makanya Kapolres itu harus dipilih di sidang MPR daerah ya, dengan artinya pejabat kepolisian yang akan memimpin daerah itu akan dipertimbangkan track record ya selama dia menjadi polisi itu seperti apa track recordnya. Jadi nanti akan ada sekumpulan kandidat polisi-polisi terbaik yang ada di daerah itu dan kemudian dipertimbangkan track recordnya, kemudian dites dan kemudian akan diangkat oleh rakyat melalui MPR daerah. Nah, artinya di sini kita bisa wujudkan yang namanya kedaulatan rakyat dalam mengupayakan Kamtibmas yang ada di daerahnya. Ini akan mengakibatkan apa? Pejabat kepolisian akan berpikir berkali-kali apabila mereka mau semena-mena terhadap rakyat ya. Kalau rakyat sekarang kan takut ya sama kepolisian ya. Jadi kalau polisi semena-mena, polisi yang tidak menjalankan mandat rakyat dengan baik akan dengan mudah nanti diturunkan dalam sidang MPR daerah. Nah, itu dalam konteks pengangkatan kepala polisi ya. Tapi dalam hal urusan Kamtibmas ya, artinya operasional penertiban masyarakat itu, nah ada baiknya memang Polres itu berada langsung di bawah komandonya kepala daerah. Ya, ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat atau negara-negara maju lainnya ya. Karena apa? Ya, kepala daerah itu kan juga punya kepentingan untuk menegakkan Kamtibmas ya. Dan keinginan untuk menertibkan masyarakat atau melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat itu juga harus optimal dalam perspektif kepala daerah tanpa sekat. Kita tidak bisa pungkiri hari ini ya, kepala daerah itu juga sering sungkan nyuruh-nyuruh Kapolres gitu kan. Mereka hanya bisa minta tolong gitu ya, padahal yang namanya penertiban masyarakat itu harusnya komando yang jelas dan mengikat seperti itu. Memang perlu untuk kita pikirkan untuk penanganan kasus pidana ya secara per se itu sendiri ya. Nah, kepolisian harus bisa independen tanpa intervensi kepala daerah. Lalu kalau jabatan tertinggi ada di Kapolres, gimana kalau terjadi kejahatan antar wilayah misalnya? Gimana caranya mengoneksikan itu? Misalnya nih ada penjahat yang beroperasi di Surabaya kemudian lari ke Mexico City misalnya. Ke Mexico City. Ke Pamekasan misalnya seperti itu. Nah,
Gimana cara koordinasinya begitu ya? Tetap saja tiap Polres bisa terhubung. Kita kan hidup di era teknologi ya. Jadi ini bukan hal yang sulit bagi satu Polres ke Polres lain untuk berkoordinasi. Dan dalam hitungan detik itu bisa. Makanya pemerintahan atau penegak hukum pakai AI itu wajib hukumnya hari ini. Jadi gimana dong? Jabatan Kapolri itu benar-benar akan ditiadakan. Jadi Pak Sigit dan Pak Tito di masa depan bakal nggak ada. Lalu bagaimana untuk koordinasi kebijakan kepolisian nasional? Nah, maka di sini tetap akan ada entitas yang akan menaungi kepolisian secara nasional, dan itu kita sudah punya saat ini, yaitu apa? Kompolnas, Komisaris Kepolisian Nasional, dan di negara-negara maju yang semacam Kompolnas ini juga ada ya. Jadi Kompolnas ini hendaknya terdiri dari berbagai elemen yang memang bersentuhan dengan penegakan hukum. Bukan hanya Kompolnas itu ya, dalam cita-cita kami Kompolnas itu akan diisi oleh para pejabat kepolisian terbaik yang sudah pensiun misalnya. Kemudian juga diisi oleh ahli-ahli hukum dan tata negara, diisi juga oleh tokoh-tokoh HAM misalnya, tokoh dewan etik, tokoh-tokoh pakar teknologi misalnya. Para budayawan juga bisa masuk di Kompolnas itu ya. Karena apa? Mereka semua akan bermusyawarah untuk menetapkan standar ya, kemudian audit integritas dan memonitor pelayanan Kamtibnas yang dilakukan oleh kepolisian yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tapi jangan lupa bahwa seyogyanya satuan-satuan kepolisian khusus ya, katakanlah Densus 88 misalnya, kemudian BNN ya, Badan Narkotika Nasional itu ya, itu juga harus tetap terpusat secara nasional karena itu satuan khusus ya. Memang kalau untuk kasus-kasus narkoba yang bersifat lokal itu bisa ditangani oleh Polres, tapi kalau sudah menyangkut jaringan nasional itu yang akan maju BNN ya, termasuk satuan cybercrime gitu ya. Kemudian kita tahu ada kepolisian laut, itu secara komando bisa dibuat terpusat. Maka reformasi kepolisian yang sedang digodok saya harap akan semakin baik, dan siapa tahu gagasan saya ini juga akan didengar secara luas, karena sesungguhnya ini tidak berangkat dari kebencian terhadap Polri. Benar-benar saya tidak benci terhadap Polri ya. Saya sangat cinta terhadap Polri dan ingin Polri itu bisa benar-benar dipercaya oleh masyarakat ya. Tapi itu harus dimulai dari perubahan mindset ya, bahwa polisi itu memang pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat, bukan sekedar institusi yang dibangun sebagai alat karir atau kekuasaan. Jadi yang selama ini tantangan-tantangan yang ada di kepolisian ya, kayak masalah politisasi, kemudian resistensi dari internal, ya, budaya-budaya lama yang buruk, kemudian mutasi yang instan, ini harus kita bisa lewati. Jadi kalau kita bisa membangun sistem kepolisian di mana rakyat punya andil besar untuk menegakkan kedaulatan, ketertiban, keamanan dari daerahnya, ya, di mana nanti akhirnya Kapolres itu akan benar-benar bekerja untuk masyarakatnya, bukan hanya untuk sekedar nyari prestasi instan untuk naik karir ya. Maka saya yakin kepercayaan rakyat bisa pulih. Ketika saya mengatakan bubarkan Polri, itu bukan artinya kita musnahkan kepolisian, bukan. Tapi kita ingin Polri terlahir kembali dengan paradigma baru, sehingga Polri menjadi sebuah institusi yang bisa membuat rakyat berkata bahwa saya lapor, saya aman, saya percaya. Karena negara akan menjadi kuat bukan karena rakyat takut terhadap polisi, tapi karena rakyat percaya kepada polisi.